Oke, makasih Kak Tia. Jadi makasih juga buat teman-teman Majo yang udah join di kelas Majo hari ini. Untuk hari ini aku bahasnya tentang fitur retail. Jadi fitur-fitur retail yang ada di Majo tuh apa aja. Jadi untuk fitur retail sendiri itu di Maju kita sebenarnya banyak. Jadi ada mode SKU, terus ada barcode scanner, ada multi satuan, ada harga nego, ada juga pelanggan sama data pelanggan. Nanti pelanggan ini ada grup harga spesialnya, ada kupon ataupun promo. Tuh, mungkin langsung aku aplikasiin aja langsung di uh, aplikasi Majonya. Jadi misalkan di sini kita udah buka kasir nih. Di sini yang tadi itu pertama misalkan ada mode SKU. Kita kalau untuk retail itu biasanya pakai mode SKU ataupun mode grid. Jadi bisa dipilih kalau mode SKU itu biasanya yang produknya banyak, yang harus ada kayak nggak perlu ada gambarnya tapi dia banyak. Jadi kalau yang mode grid ini biasanya yang produknya yang nggak begitu banyak, jadi dipakainya terserah nanti mau pakai mode SKU ataupun mode grid. Terus kalau untuk uh, tadi itu misalkan barcode scanner. Kalau barcode scanner, kita bisa pakai sebenarnya kamera yang ada di Majo. Jadi kita ada dua nih, ada kamera yang langsung dari Majo. Contohnya yang ini, uh, yang mode ini. Jadi kita bisa langsung, misalkan di sini scan namanya Good Day gitu. Jadi ketika di scan, dia langsung masuk ke menu yang sebelah kanan itu. Nah, jadi nanti ini untuk setting-setting semuanya nanti bakal aku jelasin. Jadi kalau untuk yang tadi barcode scanner, mode SKU, sama multi satuan kita juga ada. Jadi kalau multi satuan itu misalkan di sini kita punya produk misalkan rokok gitu. Jadi rokok ini kita bisa jual per batang atau per bungkus ataupun per dus. Jadi harganya ketika kita pilih per satu bungkus ini langsung berubah gitu. Satu bungkus atau per satu dus. Jadi tergantung nanti kita settingnya di dashboard itu kayak gimana. Uh, Terus ada lagi namanya harga nego. Nah, harga nego ini nanti misalkan di sini ada rokok nih. Jadi kita harga negonya bisa tulis di sini. Misalkan ada produk lain atau misalkan kan yang ada nego itu misalkan kayak baju gitu. Baju di sini misalkan 1.000. Sorry, misalkan 1.000. Nanti kita harga negoin di sini misalkan jadi 800. Nah, itu nanti bisa langsung kita setting dari dashboardnya. Tuh. Jadi kita langsung pindah ke dashboardnya dulu aja buat setting semuanya. Jadi misalkan di sini uh, ini tadi aku udah buatin produk sih. Jadi udah kayak bisa bikin produk sendiri, tambah produk. Misalkan di sini mau tambah Indomie gitu. Dia kategorinya misalkan Indomie. Nah, ini tinggal dipilih uh, kita mau kalau yang tadi multi satuan itu pilihnya yang ini satuannya. Jadi misalkan Indominya ini per satu bungkus harganya misalkan harga modalnya atau harga belinya itu 2.500, harga jualnya 3.000. SKU-nya biasanya kan ada kayak yang barcode tadi tuh yang di copy, tapi kita bisa isi sementara di sini isi random aja. Misalkan Indomie satu. Dan ini misalkan kita belinya per dus. Biasanya kan satu dus itu ada 40 bungkus ya. Nah, 40 bungkus itu berarti, bentar, hitung. 40 dikali, berarti kan 100.000. Harga belinya 100.000, terus harga jualnya misalkan mau dibuat 120.000 atau 110 deh. Nah, ini misalkan Indomie 2 SKU-nya. Oke, kalau udah tinggal disimpan aja nih kalau buat yang multi satuan. Jadi multi satuan ini
kita hitungnya per konversi yang paling kecil. Misalkan di sini satu bungkus, nanti jadi berapa, satu dus itu isinya berapa bungkus. Kayak gitu. Ini kita coba simpan yang Indomie kuah. Nanti di aplikasinya itu harusnya udah langsung muncul. Nah, ini udah muncul Indomie kuah. Jadi Indomie kuah ini misalkan ada pelanggan yang mau beli. Nah, ini pelanggan kita bisa tambah pelanggan atau pelanggan yang udah ada yang udah kita buat sebelumnya. Kalau mau tambah pelanggan baru kita bisa klik ini tambah pelanggan. Terus misalkan di sini namanya oke, ini kita simpan. Oke, sebentar. Kalau untuk multisatuan saat ini, sorry, untuk multisatuan saat ini belum bisa aktif kalau dipilih pelanggannya. Jadi sementara kalau mau pakai multisatuan itu kita nggak usah pilih pelanggan. Jadi misalkan sini Indomie kuah yang tadi udah kita buat, ini multisatuannya mau jadi apa? Ada yang mau beli langsung per satu bungkus atau per satu dus. Jadi contoh misalkan sini ada yang beli satu dus, kita simpan. Nah, ini kita bisa langsung coba bayar. Nah, nanti di sini bakal muncul Indomie kuah per satuannya dus. Gimana sih cara untuk nampilin satuan itu? Jadi kita harus ke pengaturan dulu. Di sini pengaturan, kita ke struk dan biaya. Jadi biasanya kan kalau untuk yang retail, untuk satuan ini dibutuhkan ya. Tapi kalau yang misalkan kayak F&B dan lain-lain itu kan nggak dipakai. Nanti, jadi tinggal diatur aja nih mau statusnya on atau off untuk satuan itu. Cara kita sekarang buat retail berarti kita aktifin nih tampilan satuannya. Oke. Kalau terus berarti kita tadi udah ke harga multisatuan. Sekarang kalau misalkan barcode scanner. Barcode scanner itu kita settingnya dari SKU. SKU yang ada di produk itu. Jadi misalkan yang tadi Coffee Mix ini, kita mau pakai barcode scanner. Jadi di Coffee Mix ini kan yang ini nih, sebentar. Ini kan ada barcode-nya nih, angka-angkanya. Jadi kita masukin angka-angka yang 931 ini dimasukin ke dalam SKU yang ada di dashboard itu, di produknya. Jadi SKU di sini yang ini, jadi itu buat si kode scanner barcode-nya itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita tuh bisa pakai template, jadi upload-nya itu nggak perlu bikin satu-satu kayak tadi Indomie kuah, jadi kita bisa langsung upload dari sini, kita pilih download dulu template-nya. Kalau udah ada, nah ini aku udah buat template-nya sebelumnya, ini tinggal di-upload aja. Template-nya tuh kayak begini. Jadi aku misalnya di sini buat kaos polos. Jadi SKU-nya ini yang tadi kalau emang ini mau sesuaiin sama yang kita mau scan, berarti SKU-nya sesuaiin sama yang ada di barcode si produk itu. Kalau ini aku isi SKU-nya itu masih, jadi kayak random aja kan, kaos polos itu kan nggak ada barcode-nya. Jadi ini kita simpan, kalau disimpan terus bisa langsung diupload. Tinggal diupload, nanti langsung masuk di sini produknya yang tadi kaos aku buat gitu. Terus misalkan kita sebenarnya ada satu lagi fitur buat si retail. Jadi kita bisa grouping. Grouping itu caranya misalkan kita mau grouping si kaos polos ini. Kita buat dulu produknya, buat induk grupnya. Jadi misalkan di sini kaos polos. Ini harga modalnya sama harga jualnya nol aja karena ini hanya buat induk grup aja. Jadi bukan buat produk yang kita bakal jual. Ini kita jadiin grup, terus pilih tetapkan sebagai induk grup. Ini kalau udah kita simpan, nah yang kaos polos ini berarti yang ini
Ini kita masukin dulu ke dalam induk grup yang tadi. Jadi misalkan kaos polos biru, kita pilih dia grupnya masuk ke kaos polos. Nah, terus yang lainnya juga kita masukin. Nah, ini kan udah dimasukin semua ya. Jadi, kita langsung ke aplikasinya. Yang ini, jadi kaos polos yang tadi, yang udah kita grouping, itu ketika kita pilih, dia langsung munculnya ada kaos polos biru, kaos polos hitam, atau kaos polos merah. Sebenarnya buat grouping kita juga bisa pakai kategori yang di atas ini, misalnya Indomie atau kaos kayak gitu. Tapi kalau mau dari kategori mau di grouping lagi, bisa pakai fitur yang grouping tadi ini, gitu. Terus berarti sekarang kita mau coba yang harga nego. Harga nego dari si kaos polos ini. Kita aktifin dulu harga negonya. Nah, di sini izinkan kasih rubah harga jualnya itu diaktifin, terus maksimal diskonnya atau harga jualnya, harga negonya itu mau berapa. Contoh, misalkan di sini 50% dari harga jualnya. Jadi kita simpan. Ini kan berarti kaos biru sama kaos hitam tadi harga negonya udah kita setting ya. Jadi misalkan di sini, nah kalau untuk harga nego kita bisa nih sambil pilih pelanggan. Misalkan di sini Adit mau beli kaos polos. Nah, kaos polos biru ini si Adit ini mau nego, ternyata bukan 40.000, kita buka harga misalkan 40.000, terus Adit mau belinya ternyata 35.000, karena dia belinya per satu lusin gitu. Jadi kita bisa setting di sini 35.000, karena dia ambilnya itu per satu lusin. Jadi nego ini bisa langsung ngaliin si 12.35.000 dikaliin 12, jadi totalnya langsung 420.000. Ini kita simpan. Nah, kalau yang nggak ada negonya, tadi kan kita ada setting yang nggak ada harga negonya. Kita pilih lagi. Nah, dia nggak ada bakal pilihan harga nego yang tadi. Kalau kaos biru, jadi ada harga negonya di sini. Bedanya itu kalau kita aktifin harga nego sama nggak aktifin harga nego. Oke, terus berarti yang tadi barcode scanner juga udah. Jadi tadi kan udah berarti ya harga nego. Sekarang kita mau coba fitur pelanggan. Jadi pelanggan ini kita bisa grupin pelanggan ini buat dapat harga spesial. Sebenarnya hampir sama kayak yang tadi multi satuan ataupun harga nego. Jadi sama aja sih fungsinya. Jadi buat ngurangin harga kayak gitu. Contoh di sini kita mau buat grup harga spesialnya. Misalkan grup pelanggan. Di sini misalkan nama grupnya itu kelas maju. Ini boleh diisi, boleh enggak. Misalkan namanya Adit sama Rizky yang masuk grup kelas maju. Jadi ini kita simpan dulu. Terus kita balik lagi ke harga spesial. Kita buat grup harga spesialnya misalkan dari contohnya ini kelas maju lagi. Terus kita atur grup pelanggan ini grup kelas maju. Terus kita pilih produknya misalkan semua produk. Oke, udah kita pilih. Nah, ini kita mau preset di berapa harganya. Contohnya misalkan buat grup kelas maju ini harganya kita turunin jadi dapat potongan bisa persentase ataupun nominal. Kita contoh nominal di sini misalkan dapat potongan 5.000.
jadi minus bentar. Misalkan dapat potongannya itu 1.000 deh. Ini nggak usah. Nah, ini misalkan dapat potongannya 1.000 dari grup harga spesial di kelas Majo. Ini kita simpan. Ini kita cek dulu. Nah, ini atur harganya udah sama kayak tadi kelas Majo. Jadi untuk di aplikasinya itu, misalkan si kita sinkron dulu terlebih dahulu, misalkan ada perubahan dari dashboard. Ini sebenarnya udah auto sinkron sih, tapi tadi kelihatan grupnya belum muncul, jadi kita bisa sinkron dulu. Jadi kalau udah disinkron, nah ini grupnya bakal muncul di sini. Kelas Majo misalkan, kan tadi udah dimasukin Adit sama Rizky. Misalkan Adit um, mau beli yang udah kita setting ke grup harga spesial. Jadi kan tadinya coffee mix, kalau tanpa pelanggan itu harganya 2.000, ketika Adit beli harganya langsung berubah jadi 1.000 kayak gitu. Jadi si grup harga spesial ini sebenarnya bisa juga buat uh, ngatur untuk harga grosir atau harga pelanggan yang emang. Jadi sekarang langsung kita cobain tadi grup harga spesial. Jadi kan udah dibuat nih. Tadi grup harga spesialnya presetnya dikurangin 1.000. Kalau di aplikasinya itu tinggal dipilih. Misalkan di sini pilih pelanggan. Ini kan udah ada grupnya nih, grup kelas Majo. Itu mau dipilih dan Adit sama Rizky ini udah masuk ke grup kelas Majo. Jadi ketika Adit atau Rizky ini kita pilih, harga yang tadinya udah kita setting, produk-produknya bakal langsung berkurang 1.000. Ini kan coffee mix tadinya 2.000. Ini kita contoh tanpa pelanggan. Ini kan dari 2.000 ketika dipilih Adit atau Rizky, itu langsung jadi 1.000. Karena udah kita setting grup harga spesialnya. Jadi grup harga spesial ini sebenarnya bisa buat kayak grosiran itu, beli grosiran tuh bisa pakai grup harga spesial ataupun pelanggan-pelanggan tertentu. Jadi bisa kita setting lewat grup harga spesial ini kayak gitu. Sekarang kalau untuk kuponnya itu, kupon kita bisa langsung setting dari promo. Sini tambah kupon. Nah, misalkan nama kuponnya kelas maju. Deskripsinya boleh diisi, boleh enggak. Nah, ini besaran nilai nominal kuponnya itu mau dipilih per persentase ataupun nominal. Contoh kita di sini mau ambil persentase, misalkan 50%. Maksimum penukaran kuponnya itu berapa? Contoh misalkan di sini dari 50% itu maksimal mau dikasih hanya 20.000 aja. Tuh, ini boleh digabung sama kupon lain atau enggak. Ini kita coba checklist dulu. Boleh digabung, jadi kuponnya bisa sama. Jadi kalau nggak digabung, berarti cuma bisa satu aktivasi kupon aja. Ini tanggalnya kita pilih dari tanggal 17, terserah ini mau sampai kapan berakhir kuponnya ini. Nah ini terus pilihan kuponnya ada yang manual, miliar atau limited. Jadi misalkan di sini kita mau pakai yang manual. Atau terus pilihnya di sini mau kodenya yang sama semua atau yang berbeda-beda. Jadi contoh misalkan di sini ada 10 kupon. Nah, kalau dia mau sama semua, berarti di sini cuma satu kode kupon. Tapi kalau mau emang berbeda-beda dari 10 kupon ini, kita bisa pilih yang unik. Tuh, jadi contoh misalkan di sini kita bikin ataupun juga di sini bisa generate kupon. Jadi generate kupon ini kita nggak perlu nulis satu-satu gitu kuponnya. Jadi langsung tergenerate semua. Contoh kita pilih generate kupon, ininya limited kupon 10, kalau di unlimited jadi nggak ada jumlah kuponnya dan nggak bisa generate. Saya contoh di sini 10 generate dan unique.
Kode kupon awalnya itu misalkan kelas maju. Ini nomor mulainya sama nomor akhirnya bisa kita isi, bisa enggak. Contoh di sini nomor mulainya itu dari 1, 01. Atau dari, ini kita simpan. Nanti di daftar kuponnya itu, ini kan udah terbuat nih 10 jumlah kuponnya. Di daftar kuponnya itu bakal langsung ke generate kayak tadi, kelas maju 1 sampai 10. Jadi status kuponnya juga masih baru semua. Jadi kalau kita mau pakai kuponnya, misalkan di sini kita mau tambahkan pelanggannya dulu. Karena ini udah pakai grup harga spesial, kita tambah pelanggan baru yang bukan di grup harga spesial. Contohnya di sini namanya Adi gitu. Ini grupnya tanpa grup kita pilih. Kalau tadi mau dimasukin pelanggan baru ini ke grup harga spesial kelas maju juga bisa. Tinggal dipilih aja nanti di sini. Tuh. Dan ini yang harus wajib diisi tuh nomor telepon sama nama pelanggan, yang lainnya boleh diisi, boleh enggak. Ini kita simpan. Nah, misalkan Adi ini dia mau pakai kupon di kaos polos. Dia beli satu kaos polos biru sama satu kaos polos hitam. Ini kita coba bayar. Nah, ini pilihannya ada di kupon. Jadi kupon ini kita pilihnya yang regular point, regular kupon. Jadi kupon tadi kan ini ada kodenya nih, ada kelas Majo 1 sampai 10. Jadi kita coba yang kelas Majo 1. Ini kita simpan. Nah, ini kan harusnya kalau diskon 50% biasa itu dia jadinya 40.000 ya. Karena tadi kita udah setting maksimal penukaran diskonnya itu, ini 20.000, jadi di sini cuma masuknya itu 20.000 aja. Gitu, walaupun dia di sini total transaksinya sebenarnya ada 80.000. Nah, misalkan kupon yang tadi kan kita checklist bisa digabung dengan kupon lainnya. Jadi ini bisa dimasukin lagi dengan kupon yang berbeda kodenya. Contohnya kelas maju 2. Oh ya, sorry. Ini karena batas maksimumnya udah 20.000, jadi nggak bisa aktif lagi kuponnya. Tapi kalau batas maksimumnya kita nggak pilih, jadi kupon ini bisa digabung dengan kupon yang lainnya. Oke, jadi ini kita coba proses bayar dulu. Sisanya itu mau dibayar pakai uang pas misalkan. Nah, misalkan aku mau buat kupon lagi, apa namanya, retail. Ini berdasarkan nominal 10.000. Ini boleh digabung, tapi dia nggak boleh, nggak ada maksimum penukaran kuponnya. Misalkan di sini 5. Nah, ini udah disimpan. Jadi misalkan di sini mau beli lagi kaos polos yang merah sama yang putih. Sebenarnya kalau kupon itu sendiri, dia nggak perlu pilih pelanggan juga bisa, tanpa pilih pelanggan juga bisa. Tapi untuk kita kan bisa biasanya mau ngelihat histori pelanggan, jadi kalau mau ngelihat histori pelanggan lebih baik dipilih dulu pelanggannya. Misalkan contoh di sini Adi beli lagi, bayar dengan kupon namanya itu L1.
Terus mau digabungin lagi sama kupon retail 2. Gitu. Jadi ini ada 2 aktivasi si kupon. Jadi tetap, jadi dari 10.000 kupon retail 1 dapat lagi 10.000 dari retail kupon 2. Ini contoh kita bayarin lagi. Nah, kalau untuk fitur-fitur kurang lebih seperti itu sih kalau yang kita bahas di materi hari ini. Kalau untuk selanjutnya itu berarti kita bisa pindah ke inventory. Nah, di inventory ini ada daftar stok, ada stok masuk, ada stok keluar, ada stok of name, sama ada mutasi stok. Nah, mutasi stok ini sebenarnya bisa dilakukan ketika kita punya lebih dari satu cabang. Atau misalkan contoh di sini saya punya 2 cabang. Ini kan udah ada 2 cabang ya, ada yang retailku sama retailku cabang. Jadi si mutasi stok itu dia harus lebih dari satu cabang intinya. Terus kita juga nanti bahas invoice, sales order, sama purchase order. Kita ke inventory dulu. Misalkan di sini ke daftar stok. Ini kan tadi kan stoknya belum kita masukin ya, yang tadi udah kita transaksi. Jadinya di sini kelihatannya minus. Contoh misalkan di sini kita mau ambil stok si rokok milk. Jadi rokok milk ini kita mau masukin stoknya dulu. Jadi kita masukkan stok masuk, pilih sumbernya. Misalkan ini dari stok manual dulu, barangnya itu rokok. Nah, misalkan kita masukin stoknya itu belanja 1.000 batang gitu, atau 120 batang deh, atau 1 dus. Ini kita simpan. Ini harga belinya didapat dari yang tadi kita setting dari produk tersebut. Tapi bisa kita ganti, misalkan ada perubahan harga ketika kita beli di tempat lain gitu, harganya berubah, misalkan jadi 550 ataupun 600, itu dia bakal langsung akumulasiin harganya 600 dikali 120 batang. Contoh ini kita ambil 500 aja. Ini kita simpan. Ini kan berarti stok si rokok melt ini bertambah 120. Nah, di sini juga harga modalnya langsung terinput sesuai dengan harga beli yang tadi kita input di stok masuk. Jadi, harga modal ini fungsinya buat menghitung HPP ataupun laba kotor. Jadi bukan dari harga beli. Kalau sekarang itu harga jual dikurang harga modal untuk melihat laba kotor dari produk yang kita setting ini. Jadi misalkan di sini udah masuk, kita masukin ke daftar, kita lihat di daftar stok untuk sorry untuk kategori rokok di sini udah masuk 120. Terus misalkan di sini ada penjualan. Ini jangan lupa disinkron dulu. Dan untuk stok, masukin stok atau yang berhubungan dengan stok, sebaiknya itu dilakuin setelah operasional atau sebelum operasional. Sebentar. Oke, misalkan udah kita sinkron, berarti yang stok rokok ini udah masuk nih 120 di sini kelihatan.
Dari 120 ini mau kita misalkan mau beli, ada yang beli satu bungkus gitu. Satu bungkus, jadi kan kita setting satu bungkus itu satu bungkus 12 batang ya. Satu bungkus 12 batang, jadi misalkan ada yang beli, dia satu bungkus kita simpan, kita bayarin. Nah ini kan stoknya langsung berkurang 12 dari satu bungkus itu, jadi dia sisanya 108. Kita juga bisa ngelihat di daftar stoknya. Jadi stok terjual si rokok itu hari ini di sini 12. Oke, kalau udah berarti misalkan di sini ada fitur stok opname juga. Misalkan rokok itu ternyata pada setelah tutup toko, jadi kita ngitung lagi nih rokok itu ada berapa. Jadi contohnya, ini kan sisa stoknya 108. Tapi ternyata rokok itu berkurang satu ataupun dua batang. Jadi ini kita bisa input di sini, misalkan dua batang itu hilang atau gimana. Kita bisa pakai stok opname ataupun stok terbuang sebenarnya. Kalau untuk hilang atau untuk ngurangin itu bisa pakai stok terbuang. Contoh di sini misalkan 100, kita mau input ternyata rokok ini stoknya ada 110 gitu. Nah, ini berarti ada selisihnya 2 di sini. Dan harga modalnya 2 dikali 500. Ini kita selesain. Kita simpan. Jadi di daftar stoknya itu untuk si rokok ini bisa kita aktifin semuanya. Nah, jadi ada masuk lagi 2. Jadi dari si terjual, tadi kan sebelumnya ini 120, tapi terjual 12. Dan kita opnam jadi 110. Tadi yang tadinya 108 ini, yang tadi 108 karena kita opnam jadi 110, maka ada masuk lagi stok 2. Jadi di sini totalnya stok masuknya 122. Gitu. Jadi misalkan di sini juga ada stok terbuang, kita mau buang lagi 2. Nah, stok terbuang ini bakal muncul untuk produk-produk yang memang ada stoknya. Jadi kalau yang nggak ada stoknya, dia nggak bakal muncul di produknya itu atau itemnya itu di stok terbuang ini. Jadi karena ini di sini cuma cuma rokok melt aja yang 110, yang lain kan sisanya 0 ataupun minus yang tadi. Jadi yang muncul di stok terbuangnya itu cuma si rokok melt ini aja. Soalnya kita mau buang jadi 110, berarti kita buang 10. Kita buang 10, berarti kan nanti dia akan jadi 100 ya. Ini kita selesai lagi. Nah, maka di sini akan tercatat nih, terbuang itu 10, terjual itu 12 yang tadi, terus masuk itu 122 karena kita opname dari 108 ke 110, dan stok akhirnya itu 110. Jadi kita ngelihatnya 122 dikurangin 12 sama dikurangin 10. Jadi totalnya stok akhirnya ada 100 kayak gitu. Terus misalkan kita ada PO nih dari supplier atau dari misalkan dari suppliernya, kita buat dulu suppliernya, berarti contoh nama suppliernya misalkan Indofood.
Ini kita isi aja. Nah, ini kita simpan. Nah, terus kita mau beli stok dari si supplier Indofood ini. Berarti kita pilih yang PO, kita pilih beli stok, terus kita tambah purchase order. Di sini bisa dipilih sebenarnya nanti buat cabang yang satu lagi ataupun yang outlet utama. Contoh di sini outlet utama, kita pilih di sini pemasoknya Indofood, karena tadi supplier yang baru kita buat cuma Indofood, nanti misalkan udah kita buat banyak, di sini pemasoknya bakal muncul semua. Contoh di sini Indofood, terus kita mau beli Indomie gitu. Nah, ini contohnya kuantitasnya itu 1000 semuanya. Nah, di sini juga kita bisa tambahin namanya diskon ataupun pajak, mau pajak 10% ataupun harga termasuk pajak. Jadi bisa diatur di sini. Pajaknya ini bisa kita setting juga dari nanti namanya struk dan biaya. Contoh di sini kita tanpa pajak dulu, atau ada biaya lainnya misalkan ongkir, itu bisa dimasukin juga di sini. Ini kita simpan PO-nya. Nah, ini kan PO-nya berarti statusnya masih open nih, barangnya belum kita terima, kita baru order aja. Jadi cara terima barangnya itu kita masuk ke stok masuk. Stok masuk, terus pilih masukkan stok masuk. Di sini pilih pembelian stok atau PO. Terus di sini PO-nya langsung ada nomornya. Karena di sini, nah ini kan 0 DP ya. Di sini juga bakal munculnya 0 DP. Jadi nanti kalau PO-nya banyak, dipilih sesuai nomor PO-nya yang mau dimasukin yang mana. Contoh ini kita atur terima barang, karena tadi kita ordernya 4 produk ini, kita pilih. Nah, ini kita terima semua, misalkan masuk semua 1000. Terus kita simpan. Nah, ini bakal bertambah di stok Indomie itu. Stok masuk 1000 dari pembelian stok tersebut. Gitu. Jadi di sini, kenapa di sini 960 ada 40 kayak gitu. Terus kita ke mutasi antar stok, antar outlet, mutasi antar outlet. Nah, mutasi antar outlet ini kan harus lebih dari satu cabang ya. Jadi kita bisa kirim stok, contohnya ke misalkan dari outlet utama ke outlet cabang. Kita mau kirim barang namanya Indomie yang tadi kita udah PO. Nah, kita mau kirim stok Indomie ini ke cabang yang satu lagi gitu. Contoh di sini kita mau kirim itu 200 bungkus. Ini kita simpan. Oke, sebentar. Jadi kita sebenarnya harus aktifin juga produk Indomie ini di cabang satu lagi. Ini bisa diatur dari outlet utama. Nah, misalkan ini kan kita udah kirim stok tadi ya 200 per masing-masing Indomie itu. Berarti dia masih statusnya masih transit di sini. Ada di stok transit 800 barang dikirim karena 200 tadi masing dari 4 produk itu. Nah, gimana cara terimanya? Sebenarnya kita bisa langsung dari outlet utama dipilih yang cabang, terus kita ke
stok masuk, atau bisa juga login sebagai yang cabang yang satu lagi. Ini kita udah pilih cabang, kita terima mutasi stok. Nah, di sini juga ada nomor mutasinya. Jadi, ketika kita atur barang, nah produk Indomie-nya ini bakal muncul di sini. Oke, ini tadi harga belinya aku belum input di produknya, jadi di sini 0. Jadi bisa diganti aja nanti di produknya. Di sini 200, bentar, Indomie kuah. Oke, ini kita terima mutasi stok lagi. Berarti kita terima semuanya 800, kita simpan. Nah, ini udah selesai, maka di stok transitnya juga akan hilang. Gitu. Jadi kirim stok di sini juga hasilnya pelit. Melihat stoknya itu, misalkan kita ke daftar stok nih, ini kan semua outlet ya. Jadi kita bisa pilih, misalkan outlet utama, berarti di sini udah berkurang 200 di transit atau mutasi stok. Jadi di outlet cabang itu bakal bertambah di sini 200 karena ada stok masuk yang dikirim dari mutasi stok. Ya gitu. Oke, kalau untuk mutasi stok udah cukup. Kita lanjut ke laporan produk atau ringkasan penjualan. Jadi untuk di laporan produk itu, penjualan produk, ini kita pilih yang outlet utama karena tadi kita penjualannya tuh dari outlet utama. Uh, jadi di sini bakal kelihatan nih harga si Indomie kuah itu berapa, terus Rocomalt itu berapa. Jadi bakal muncul di sini. Uh, ini kita coba transaksi pakai yang udah, misalkan Indomie. Tadi kan uh, harga modalnya belum disetting tuh yang sebelum-sebelumnya. Ini kita pakai transaksi yang udah disetting, contohnya Indomie goreng. Ini kan Indomie goreng, harga modal itu 2.500, harga jualnya itu 3.000. Jadi laba kotornya maka 500 di sini. Melihat laba kotornya itu, kita coba transaksi dulu. Ini coba di sinkronisasi. Aku buka dari sini aja deh. Kayaknya tabletnya itu koneksi masalah. Contoh di sini, oke, misalkan di sini kita mau transaksi Indomie goreng. Tadi kan di sini harga modalnya 2.500 ya. Sorry.
Ini 2.500, maka laba kotornya per masing-masing produk itu 500. Jadi, contoh kita Indomie goreng, ini pilihnya bungkus, misalkan beli 10, kita bayar. Nah, ini kalau udah kita bayar, kita cek di laporan produknya. Indomie goreng itu laku 10. Tuh. Dan ini 30.000 penjualannya, laba kotornya itu kan 500. Tadi berarti 500 dikali 10. 500 kali 10 sama dengan 5.000, kayak gitu. Berarti HPP-nya itu, HPP dari produk ini berarti 2.500 dikali 10. Jadi 20, 2.500 dikali 10 ya, jadi 25.000 untuk HPP-nya. Untuk laba kotornya itu 5.000, karena 3.000 dikurangin 25.000, maka laba kotornya 5.000, kayak gitu. Ini juga kita bisa ngelihat jumlah persentasenya. Jadi di sini contoh misalkan total ada 62, 3, 4, 5, 6. Ada 66 nih. Dari 66 ini Indomie kuah laku 40, di mana dia kalau dipresentasiin dari 66 itu jadi 60% gitu. Terus yang lain juga 10%, 10 maka 15% gitu. Jadi ada persentase dari penjualan ataupun persentase dari jumlahnya. Kalau di ringkasan penjualan, sebenarnya tadi ini HPP-nya didapat dari, kan tadi kita ada produk yang belum diatur harga modalnya ya. Jadi kalau yang nggak ada harga modalnya itu, dia HPP-nya nggak bakal masuk. Jadi harus disetting dulu, monitoringnya on, terus dibuat harga modalnya juga dimasukin setelah stok masuk. Gitu. Contoh di sini, kan yang ini belum ada harga modalnya, dia maka laba kotornya akan 100% gitu. Jadi penjualan 110, laba kotornya juga 110. Yang ini ngerokok mild, berarti kan dia ini ada HPP-nya itu, sebentar, HPP-nya kan 500 ya. Kalau ini kan HPP-nya 25.000. Berarti 25.000 ditambah 500, maka HPP di sini dia bakal 25.500 karena cuma produk-produk yang tadi baru kita setting di sini yang harga modalnya udah terinput. Jadi kalau yang harga modalnya belum terinput kayak gini, jadi Indomie kuah ataupun kaos polos merah, jadi laba kotornya itu 100%. Jadi penting buat kita setting dulu sebelum input produk. Jadi misalkan udah input produk nih, yang kayak tadi Indomie goreng, atau produk baru, contohnya produk baru, misalkan Indomie rendang. Ini kita monitoring on. Dan untuk satuan juga kita bisa, sebenarnya nggak perlu pilih yang ada di sini. Kita langsung tulis apapun dia bakal muncul. Contoh di sini bungkus. Bungkus kan nggak ada nih, kita tulis aja bungkus. Terus harga belinya contohnya 500, harga jualnya 1.000. Jadi ini kalau langsung dicoba transaksi Indomie goreng ini, dia HPP-nya nggak akan masuk. Indomie rendang, HPP-nya nggak akan masuk karena harga modalnya di sini 0. Gitu. Jadi harus dimasukin dari stok masuk yang kayak tadi, buat update si harga modalnya ini. Kayak gitu. Kalau dari aku, oh ya nanti juga Maju itu bakal terintegrasi sama Tokopedia gitu. Jadi untuk bocorannya sih kita belum tahu, tapi kedepannya akan ada fitur Maju terintegrasi dengan Tokopedia. Sekarang kan kita udah terintegrasi dengan QRIS, terus sama GrabFood juga. Nanti kedepannya bakal buat si e-commerce ini, Tokopedia, kayak gitu. Kalau dari aku udah cukup, Katia.